Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat YKB, senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Santiadi Manurung dari GKI Gria Merpati Mas. Renungan kita pada hari ini, Senin 7 April 2025 ditulis oleh Pendeta Mungki A. Sasmita dari GKI Sangkrah Solo dengan judul Kepastian yang dilandaskan pada kitab Mazmur 20. Dan yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Mazmur 20 ayat 8-9. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mau membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Bapa kiranya sertai kami, bimbing kami dalam perenungan firman ini. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita Mazmur 20 ayat 8-9. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Sahabat, kecenderungan manusia memang lebih mengandalkan hal-hal yang bersifat material karena secara indrawi dapat dilihat, diraba, dipegang, dan dirasakan nyata keberadaannya. Maka banyak orang sangat percaya bahwa semakin banyak memiliki, semakin terjamin kehidupan dan masa depannya. Mazmur 20 terdiri dari dua bagian yang berbeda. Bagian pertama yaitu ayat 1-6 berisi harapan dan permohonan kepada Tuhan. Selanjutnya ayat 7-9 berisi keyakinan dan kepastian, lalu ditutup dengan permohonan. Bila Mazmur ini dipahami secara keseluruhan, maka ada kaitan yang erat antara harapan dan permohonan kepada Tuhan dengan kepastian di dalam Tuhan. Pemazmur hendak berbagi keyakinan bahwa harapan dan permohonan akan menjadi kepastian bila disertai dengan sikap yang mengandalkan Tuhan. Kepastian itu melebihi kepastian orang yang mengandalkan kereta perang maupun kuda yang perkasa. Orang yang mengandalkan Allah akan tetap berdiri tegak, sedangkan mereka yang mengandalkan kereta dan kuda akan jatuh dan rebah. Sahabat, memang tidak mudah mengandalkan Allah yang tidak kelihatan. Namun justru disitulah letak kekuatannya. Apa yang kelihatan tidaklah kokoh kuat, tetapi yang tidak kelihatan justru kuat dan dahsyat. Tidak berarti lalu kita abaikan saja segala sesuatu yang kelihatan. Tentu tidak demikian. Kita mau boleh menggunakan apa yang kelihatan, tetapi jangan menggeser Allah dalam kehidupan kita. Karena seharusnya Allah lah yang menjadi andalan utama dalam hidup kita. Mari berdoa. Bapa di surga, berkat hidup sehari-hari tidak kami tolak. Engkau tahu kami pun membutuhkannya. Namun jangan biarkan hal-hal yang bersifat material itu justru mengikat kami, membuat kami menjadi menggeser Tuhan dalam hidup kami. Karena Engkau adalah sang sumber berkat yang sejati. Tolong kami ya Tuhan, agar kami terus memberi prioritas bahwa Tuhanlah satu-satunya dalam hidup kami, sehingga dengan demikian kehidupan kami yang kami jalani ini menjadi kehidupan
yang baik, yang benar di dalam penyertaan Tuhan. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati.